Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan eh, sekali lagi membahas mengenai inverse modeling, namun menggunakan data real yakni saya menggunakan data eh, penilaian dilakukan terhadap eh, deformasi permukaan bumi yang diperoleh dari pengamatan GNSS atau Global Navigation Satellite System. Ya, analisis ini bertujuan untuk memahami pola pergerakan gerak bumi serta mengidentifikasi hubungan antara posisi geografis dan komponen gerakan horizontal. Nah, saya akan perlihatkan dulu datanya ini. Jadi ini datanya saya ambil dari sciencedirect.com. Jadi ini present day crustal formation reveal active tectonic in Yogyakarta. Jadi ini daerah Yogyakarta yang mengalami deformasi. Nah, eh, data yang saya gunakan ini data posisi stasiun GNSS yang meliputi koordinat geografis, terutama itu lintang atau latitude dan bujur atau longitude. Nah, bisa dilihat di datanya ini latitude sama menggunakan komponen gerakan horizontal, yakni eh, komponen timur barat, simbolnya E sama utara selatan dan N ini. 9 blok. Nah, ini untuk moving average-nya di sini. Ini sama ini untuk moving average-nya. Nilai pergerakan tersebut telah diolah menggunakan metode moving average filter sehingga mempresentasikan informasi lokal dengan mengurangi pengaruh tren regional yang lebih besar. Nah, pada kasus saya difokuskan pada hubungan antara longitude serta variabel independen dan komponen pergerakan E sebagai variabel dependen. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat pola atau tren tertentu atau eh, tren antara posisi geografis dan besar pergerakan horizontal di wilayah penelitian eh, yang di sini yaitu daerah Yogyakarta. Nah, saya sudah ambil datanya dan sudah saya masukkan, nanti tinggal di copy paste. Jadi mirip seperti kemarin ya, untuk kurang lebihnya. Jadi kita mulai aja langsung. Kita akan import library. Kita akan import library-nya dulu. Library kita pakai import NumPy, terus import pandas sama import matplotlib.pyplot sblt. Oke. Eh, Sekarang kita untuk datanya ya, taruh dulu. Untuk datanya kan tadi ada dua ya, mat oh, matplotlib.pyplot. Oke. Jadi input data ya. Input data. Oke. Data yang saya gunakan kali ini kan ada dua, ya ini longitude sama pergerakan E atau yang ini ya, moving average ya. Jadi kita singkat E moving average. Jadi datanya kita ada dua. Yang pertama itu ada longitude atau latitude-nya ya. Ini kita pakai ini. Nah, kita ada dua. Jadi yang pertama itu garis langsung copy ya. Yang pertama longitude, datanya ada kurang lebih berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Nah, ini datanya.
Kemudian data kedua yakni pergerakan apa? Pergerakan horizontal ya, horizontal atau eh, E moving average. Nah, datanya ada sama ya. Ini datanya yang kita gunakan pada eh, inverse modeling kali ini. Terus untuk kita ambil dari tabel tadi kan, sekarang kita ubah jadi data contoh ya, data contoh gitu sih, data contoh sama dengan PD data frame data. Oke, print uh, data contoh. Apa ini? Oh, astaga, ini tuh harusnya di sini ya. Nah, ada long itu sama pergerakan horizontal barat timur moving average-nya. Ada berapa ini? 22 data ya. Ada 22 data. Oke, sekarang kita tinggal plot datanya. Kita perlu memplotkan datanya. Plot data. Oke, untuk plot data kita pakai data contoh tadi ya, data contoh. Kemudian kita akan plot ya, plot ke ini grafiknya. Kita pakai kind scatter ya. Scatter itu scatter seperti ini. Kemudian untuk sumbu x-nya kita pakai sebagai long itu L yang besar. Long itu. Kemudian untuk y kita pakai ini ya, apa? YE moving average seperti ini. Oke. Kemudian untuk color ya pakai red. Kemudian untuk marker size markernya pakai S. Oke. Belum tak tutup. Nah, terus kita kasih title plt.title. Title-nya tentu saja ini ya, dari data apa ini? Data pergerakan deh, data pergerakan longitude versus EMR seperti ini. Oke, tinggal kita plt dan show. EMI is not defined. Oke, ini udah mulai kelihatan lah ya untuk trennya. Tapi untuk memastikan maka kita perlu melakukan regresi linear untuk bisa melihat, membaca data, menginterpretasikan model, menginterpretasikan model secara lebih mudah seperti itu. Maka kita harus mengkonvertnya ke dalam array. Kita harus convert ke dalam
array. Pakai apa? Pakai numpy ya. Jadi kita harus convert ini x ya. Pakai np.array. Kemudian karena ini pakai data contoh tadi, data contoh ya. Data contoh pakai tadi apa? X itu kan longitude ya. X itu longitude. X itu longitude. Kemudian akan reshape ulang min 1,1 seperti ini. Oke, sekarang tinggal yang Y sama ya, sama tinggal diubah jadi Y. Data contoh ini jadi E, MA, reshape-nya juga sama. Oke, sekarang kita perlu mendefine karena kita pakai inverse metode inverse modeling, jadi kita perlu kan rumusnya itu aslinya Y sama dengan M IMX plus B. Nah, jadi kan kita harus pakai rumus, yakni rumus inverse modeling G transpose kali G inverse terus dikali dengan G transpose kali D. Maka kita harus mendefinisikan G dan D. Nah, untuk itu maka kita pisah. Boleh jadi satu aja ya. Maka kita harus define G dan D-nya. Oke, untuk yang D. Untuk yang G, sorry. Untuk yang G itu kan dia transpose ya. Jadi kita harus ke NP-zeros dulu untuk membuat frame-nya ya, seperti itu. Kemudian kita isi dengan apa? Dengan oh ya D dulu, maaf. Kan kita harus mengisi ini dengan data dari D. Sorry. Jadi kita harus isi D-nya dulu. Kita harus isi D-nya dulu, maka D sama dengan Y copy, kita copy aja sih, nggak usah apa nulis ulang ya, kita nggak perlu nulis ulang, kita Y copy N kita ini berarti panjang dari D ya, panjang dari D, kemudian N parameter, karena parameter kita ada 2 maka N parameter sama dengan 2 seperti ini ya, kok 20. Aduh, N sama dengan 2. Oke. Oke, D-nya sudah, maka kita perlu ke matriks G-nya. Nah, matriks G tadi kan kita pakai N data ya, N data. Oke. Terus sama 2 ya, berarti N parameter. N parameter. Seperti ini. Kurang satu ini. Nah, oke. Kita akan mengisi kan ini NP-zeros ya, dengan kolom dan baris sesuai dengan panjang dari panjang B sama parameter 2. Maka kan berarti 2 kali N ya kan. N N kali 2, maaf. Maka kita harus mengisinya pakai apa? Kita pakai for. Nah, for a in range dari n data ya, n data. Jadi kita untuk setiap i di dalam range n data, maka kita akan apa? Masukkan G dari i GI 0 ya, GI 0, kemudian yang ini GI 1 seperti ini. Nah, yang untuk GI 0 itu kan dia X-nya itu 0,1 ya. 0, kok 0,1. I kali 0. I, 0. I, 0. Seperti ini. Kemudian untuk yang apa ini? Untuk yang G I,1 maka dia sama dengan 1. Oke.
kita sudah mendefine D dan G-nya, maka kita yang perlu adalah eh, apa namanya, menginverse, karena kan ada G transpose inverse, maka kita harus menginverse. Nah, inverse ya, inverse inverse itu M, di mana dia ada residuals, ada rank, kemudian S, di mana S itu eh, pakai np dan algebra lin stq, terus g, y, ya benar, g, y recon sama dengan not. Oke, nah, ini untuk inverse, solusi dari inverse-nya. Tapi kita harus apa namanya, harus definisi slope-nya, slope sama ini parameternya ya, parameter sama intercept. Untuk slope, karena dia itu kemiringan, maka kita pakai float. Float untuk kebalik ini M, satu ya, sedangkan intercept itu kan jadi potong, maka float S ya, inverse sudah apa ya, residual atau error ya, kita perlu error ya, untuk error kita pakai fungsi yang sudah ada, ini residuals kita pakai if jika panjang residual ya, bisa gini, jika panjang residual lebih besar ya, lebih besar dari 0, maka akan muncul, tapi kalau nggak muncul dia nggak ada, kalau misalnya ada berarti dia munculkan gitu. Terus kita harus model result atau hasil dari modelnya, kita perlu calculated kalkulasi hasil dari model, kalkulasi dari model itu kita pakai calculated sama dengan G dikali, kita pakai add G dikali sama dengan M, nah, kita nyari D nya. Oke, sisanya adalah kita tinggal memplotting hasil dari uh, coding kita tadi pakai plot matplotlib plot. Oke, jadi kita plt dot plot untuk apa namanya, x nya dulu, di mana d, ada x, ada d, kemudian adalah pakai apa namanya, rs ini kalau nggak salah buat red ya, red. Kemudian untuk marker size ya, ukuran dari ininya, marker size kita pakai berapa, 7 deh, marker size kita pakai 7. Untuk label ya, labelnya nanti kita kasih data yang telah diobservasi atau observe data, observed data. Oke, oke. Untuk yang kedua kita harus memplotkan
di calculatednya, di calculated, oke, dimana kita akan kasih dia model flag dengan garis kecil, kemudian kita perlu lab, apa ya namanya, lebar dari garisnya, jadi kita pakai width line widthnya kita kecil aja, nggak usah besar-besar ya, atau ini besaran, pakai 2 aja. Kemudian labelnya kita buat sebagai fitting line, garis adalah di fitting ya kan itu. Kemudian untuk title kita akan kasih title apa ya, inverse modeling dari longitude dan moving average seperti ini. Oke, terus sisanya apa, kita tinggal plot x label dan label ya, plot plt x label label itu x itu apa ya, longitude, kemudian untuk plt dot y label adalah moving average. Oke, seperti ini. Terus kita akan tampilkan errornya, text kita akan munculkan dengan cara v sama dengan slope ya, slope dimana dia ada udah lupa ini, 4 titik f, 4 f titik 4 f 4 f ini kalau salah, harusnya lah ya, 4 f harusnya, 4 f terus ya. Oke, ini x akan ditambah sama apa, intercept ya, intercept. Oke, karena intercept itu dia itu pakai 2 lebarnya besar. Oke, ya tinggal seperti ini saja dan sudah. Terus untuk errornya ya, f error seperti ini, tinggal kita pakai error sama dengan error oke. Untuk teksnya plt.text kita akan taruh dia ya 0, kita nggak tahu ya, jadi kita hour dulu aja, nanti kita atur 1,1 gitu aja ya. Kemudian untuk teks setiap transform itu adalah plt.gca, kemudian terus trans x font size ya, font size-nya ya, font size-nya kita pakai 10. Terus untuk vertikal
alignment kita pakai eh, untuk horizontal alignment ya. Saya udah sih. DLT kok gini sih? Backlit legend. BLT dot show label reshape ya salah. Reshape-nya salah kita. Reshape-nya salah. Apa yang salah? Reshape itu function ya. Ini dong. NP zeros. NP zeros-nya kita salah juga. NP zeros. Apa yang salah? Cannot interpret to as a data. To as a data. Oke, 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 oke. Lin alt sama STQ-nya salah. Astaga. LST SQ LST SQ harusnya gini. Eh, kan. Oh, besar ini. LST SQ loh harusnya. Kok bisa ya? Build function or method object is not error. Residual. Built-in function or method object is not subscribable. Build object. Object. Wow.
line 2D set but unexpected keyword line line width-nya salah. Bener kan line width line width salah kau. Oh, dia. Enggak muncul ya? Tidak muncul transform errornya nggak muncul rek. Ininya keterangannya karena kesalahan ya. X bukan itu ternyata ya bukan trans X itu gimana trans oh trans access ya benar ini berarti harusnya trans access ini wow masih banyak cara str object is not mapping. Betul tapi masih ada yang salah teman-teman. Di sini ya biasanya top is not valid value for align support value center right left. Wih, oke, bagus ini tempatnya. Oke, ini udah muncul ya. Jadi kita ada ini model regresi linier dapat dilihat bahwa garisnya itu tidak ada kecenderungan tren sama sekali. Atau ini data pencarnya tidak memiliki tren linier yang kuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama-tama eh, data yang kita ambil itu kan data deformasi eh, pergerakan gerak di Yogyakarta tentunya. Eh, namun dari hasil pengamatan ternyata ini pergerakannya itu tidak bergerak secara linear, tidak bergerak secara tentu, tapi bergerak secara acak seperti itu. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, ya kan? Pada grafiknya ini seperti ini. Nah, sebenarnya eh, ini bukan salah dari code saya atau bagaimana, tapi apa data moving average-nya tadi, moving average short
wavelength dari deformation tadi itu tidak dipengaruhi tiap titik itu dipengaruhi sama kondisi lokalnya, bukan suatu sistem yang geraknya sama seperti itu. Nah, jadi karena E-nya berubah-ubah, grafiknya jadi tidak linear. Kemudian untuk apa? Kalau pergerakan ini kan apa ya? Sesar itu kan blok-blok gitu kan. Jadi nggak bergerak secara terus-menerus konstan seperti itu atau ada eksponensial, tapi ada yang bergerak ke timur, ada yang bergerak ke barat. Nah, jadi ini pergerakan rigid satu blok. Ini bukan pergerakan rigid satu blok, tapi banyak blok dalam satu daerah yaitu Yogyakarta. Kalau satu blok bergerak itu biasanya linear, tapi karena ini banyak sekali blok, maka dia bergeraknya seacak seperti itu. Jadi ini tuh ada deformasi internal atau strain uh, dalam kasus kali ini itu bukan bukan translasi sederhana seperti itu. Kemudian untuk variabel yang saya pakai itu kan kebetulan ada hanya longitude sama pergerakan horizontal timur barat. Uh, Sebenarnya lebih banyak data yang kita kan ada latitude, ada struktur permukaan, ada gaya teknik regional. Ini akan berdampak pada model yang dihasilkan. Nah, sebenarnya bisa bisa lebih lebih bagus ditampilkan pada uh, bentuk yang 3D atau uh, bentuk yang tiga dimensi ya, karena datanya ini parameternya sebenarnya nggak cuma dua tapi ada banyak. Kita bisa pakai longitude, kita bisa pakai kita bisa pakai latitude, struktur bawah permukaan dan lain-lainnya. Jadi ini lebih baik ditampilkan dalam bentuk model 3D seperti itu. Jadi kolerasi linier yang lemah ini disebabkan oleh sifat deformasi eh, yang apa ya, heterogen, nggak homogen, yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor lokal kayak struktur geologi, aktivitas tektonik setempat kan itu daerah yang dekat dengan gunung Merapi, kemudian daerah tumbukan aktif seperti itu. Kemudian satu variabel itu sebenarnya kurang untuk penggunaan inverse modeling pada kasus saya karena apa tidak akan bisa mempresentasikan kompleksitas pergerakan. Jadi hubungan linearnya itu apa ya? Hubungan linear yang kan ini sederhana banget, hubungan linear itu sederhana banget, jadi nggak akan terbentuk. Jadi korelasinya nggak ada, kecil. Ya ada sedikit kalau di rata-rata emang segini, tapi kalau kita lihat errornya sangat-sangat kecil seperti ini. Sangat-sangat besar, maaf. Errornya sangat sangat besar. Jadi ini bukan kesalahan dari code, karena code-nya itu ya mengikuti coding yang kemarin, tapi karena data yang saya gunakan itu emang korelasi atau tren linearnya sangat-sangat kecil, bahkan hampir tidak ada karena errornya sangat-sangat besar 300% di sini. Sedangkan untuk yang kemarin kita korelasinya hanya sekitar berapa kemarin ya? Kemarin itu korelasi errornya sekitar 0,2% seperti itu. Tapi itu disebabkan oleh datanya yang memang uh, apa ya? Datanya emang cuman dua parameter atau cocok di inverse dimodelkan dalam bentuk regresi linear, sedangkan data saya tidak seperti itu. Mungkin ya cukup dari saya ini untuk latihan yang cukup menarik karena menggunakan data real, yaitu adalah pergerakan lempeng kerak pada daerah kawasan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, di mana di sini banyak sekali blok-blok yang bergerak atau blok sesar yang bergerak yang secara heterogen. Tapi kalau misal saya menggunakan data satu apa satu data saja atau satu blok saja yang rigid, maka pergerakan linear mungkin akan tampak. Namun datanya di sini saya menggunakan data heterogen yang sangat bervariatif seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.